sejak awal perawat sudah tahu dia sudah sulit bicara, cuman dituliskan biar Anda ingat aja. Jadi salah satu tanda kematian itu sulit bicara. Ciri orang yang sulit bicara apa? Ya kayak begini, kalau ditanya sulit bicara, berarti Anda menjelang kematian. Engkau hidup tapi susah bicara, atau stroke barangkali. Ya, jadi ciri orang sulit bicara, ada organ yang untuk bicara apa aja. Organ-organ untuk berbicara. Kita bisa berbicara karena kuasa Allah. Gampang ya. Waktu Anda bicara, Anda pakai apa aja? Pakai gigi, ya kan, gigi ya, untuk artikulasi. Pakai lidah, pakai bibir. Yang menggerakkan bibir siapa? Gusti Allah. Yang menggerakkan lidah? Pernah belajar nervus cranialis? Sudah? Ada berapa banyak nervus cranialis? 12 pasang nervus cranialis. Kalau 12 pasang berarti ke kiri ke kanan. Dia keluar dari mana nervus cranialis? Kalau yang keluar dari tulang belakang nervus spinalis. Kalau cranialis berarti dari kepala. Kepalanya di mana? Dari otak. Otaknya di mana? Cortex cerebri. Bapak sebut-sebut dulu ya. Kalau nanti kurang jelas, Bapak jelasin. Cortex cerebri itu keluar 12 saraf kranialis. Nah, ada saraf kranialis ya, mempersarapi wajah, mempersarapi lidah. Pernah meriksa kekuatan lidah? Makanya tadi ditanya kalau fisik saraf udah belum? Kalau pasiennya sadar suruh begini, bandingkan kiri dan kanan. Susah untuk mengecek kekuatan. Atau pasien mengatupkan gigi, otot apa namanya, masseter, dipegang kiri dan kanan, simetris atau tidak kekuatan. Jadi kalau orang tidak mampu bicara, pasti otot-otot lidah, otot-otot bibir, otot-otot rahang itu lumpuh. Kenapa bisa lumpuh? Nervus cranialisnya lumpuh. Kenapa bisa lumpuh? Ya karena korteks cerebrinya bermasalah, karena sakit kronik. Jadi kalau Anda melihat pasien sudah tidak bisa, sudah terminal, pasti sulit bicara. Meskipun tidak diperiksa, Anda sejak awal sudah tahu. Ya, cuman cara meriksanya ya tinggal dipegang aja. Ada kelemahan otot atau tidak. Kalau pasiennya tidak sadar, nggak mungkin Pak tonjolkan lidah, kita pegang, nggak mungkin ya. Kalau di wajah sudah, di seluruh tubuh sudah rileks, tidak ada tonus otot, berarti dia sudah lumpuh, termasuk otot bicara. Nanti Anda sudah belajar kekuatan otot kan ya. Coba begini, pegang ininya, diam saja. Nah ini ada kontraksi otot kayak begini, keras ya, tidak bergerak tapi ada kontraksi otot. Jadi kalau Anda megang pasien terasanya kayak begitu, berarti dia masih ada kontraksi otot. Tapi kalau Anda pegang lembek kayak pipi, berarti udah nggak ada tonus ototnya. So, sekarang raba paha pasien, di situ. Nah, pasien tekan gitu otot femurnya. Nah, rasakan oleh jari ada kontraksi otot apa tidak? Lembeknya kayak pipi atau ada kontraksi?
Dah saya teguru diteaskeun. Ada. Maksudnya kalau di sengaja dikontraksi, ya ada kontraksinya. Tapi ini sedang meraba, ya. Dianya ada kontraksi otot. Oke ya, kemampuan bicara terus. Mual, kentut atau distensi abdomen, palpasi abdomennya. Mual atau kentut itu harus ditanya. Bapak kentutnya? Betul, tapi bau. Bukan kentut lagi, itu nya keluar. Kalau nanya kentut juga hati-hati, tersinggung perasaan. Karena merasa dituduhkannya. Jadi itu mah ya tahu diri aja cara nanya. Yang jelas sekarang Anda tahu cara melakukan palpasi abdomen. Cara palpasi gunakan 2 jari aja, ya. Sok buka itunya. Kelihatan? Ada 4 area saja. Anda bagi vertikal ke arah umbilikal, horizontal ke arah itu bagi 4 aja. Nah, yang mudah. Sebenarnya nanti bisa dibagi 9, tapi kita mudahkan itu aja. Kuadran atas, kiri, bawah, dan bawah. Ya. Kalau mau meraba, upayakan muter searah jarum jam. Anda mau raba mana dulu silahkan. Sok raba. Ya, 2 jari. Ya, kiri kanan. Jadi gantian. Ya. Tapi jangan diangkat. Oke. Pindah ke kanan searah jarum jam. Ke kiri berarti. Ya, ke kiri, kuadran kiri atas. Kan tadi turun yang ini. Muter. Kan saya tahu udah kuadran kanan atas. Sekarang kiri atas. Tekan banget gitu. Ya mencari ada distensi apa? Ini distensi bukan? Kalau distensi itu raba, sekarang taran pahen, tekan taran, ya, nah itu distensi. Kayak begitu, ya. Sekarang ada distensi, wah, nggak ada kan? Nggak ada. Itu ya. Jadi untuk meraba distensi atau tidak. Terus? Inkontinensia urin atau konstipasi, periksa spray. Ya spray. Periksa spray periksa. Jadi harus terlihat gerakannya terlihat. Kiri kanan. Nggak bisa. Tekuk lututnya sebelah. Nah cara nekuk lutut nggak begitu. Ini ambil praktek ya. Pegang lututnya, bawahnya, pegang itunya, ya. Terus pegang ini. Cok, balikan deh. Nah, periksa, tong dilepas. Bisa bagian Iya, periksa bagian bawahnya. Yang lain dilihat, diraba. Ini kan dipegang nih satu, dia teraba, pasti itu. Lihat apa namanya teh boolnya. Ada keluaran apa? Ya. Oke. Nah, turunkan lagi. Kayak tadi nurunkannya, balik deh. Nah, taruh gitu, oke. Nah, gitu ya. Ganti yang kiri. Nggak usah pindah. Ini memperlakukan orang, ya. Oke, lihat lagi bisa atau tidak. Ya, lulus tidaknya Anda dari cara megang, ya. Bukan meriksanya. Kan meriksa pasti atau tidak gampang, tapi cara megangnya harus benar. Lanjut. Penurunan sensasi, perasa ataupun bau, rangsang nyeri dan bau. Ini sudah dilakukan di nervus cranialis, tapi Anda harus lakukan. Mau apa dulu? Yang belum pernah praktik nervus cranialis saraf? Belum. KMB-nya udah selesai.
Belum. Baru kemarin bahas saraf. Oh, baru saraf. Oke. Nanti mungkin akan praktek lagi. Tapi cara periksa, tadi mau nyeri dulu. Penurunan sensasi, perasa atau bau, rangsang nyeri dan bau. Rangsang, nyeri, dan bau. Nanti kalau detil satu-satu, misalnya Anda lakukan periksa tajam tumpul. Nah, ini kan yang jelek ya. Yang bagus itu diputer ininya, keluar jarumnya tuh. Ada tumpulnya, ada tajam. Itu khusus bagi pasien yang bisa bicara. Terasa tajam apa? Tumpul. Tapi ini lagi ngomongin pasien yang terminal. Ya. Tapi pasien yang terminal itu ujung-ujung hilang rasa. Dia kan bertahap tidak sadar dulu. Nah, perasa itu yang menentukan sakit atau tidak nyerinya di area korteks cerebri. Cara melakukan rangsang nyeri, cubit boleh. Tapi kalau dicubit kelihatan tidak profesional. Makanya tadi pakai jarum yang ada di garpu, di refleks. Ya, ini boleh pakai ini di bagian kaki. Yang terjauh dulu di telapak kakinya. Ojo lihat ekspresi. Ya, ya ditekan gitu. Kalau pakai itu, ini kan bukan jarum, dia gede kan. Kalau jarum itu nanti di permukaan punggung kaki. Lihat punggung kaki mana? Punggung kaki. Oh, nah di situ satu. Tapi pakai jarum ya. Jadi ada titik-titiknya. Ada, tapi ini mah kan karena pakai yang butut, jadi di situ. Taruh dulu bisi Pak Sugur atau kalau pakai jarum punggung kaki satu, punggung kaki itu satu, di atas betis satu. Nah, itu di atas paha satu, pertengahan paha. Nah, itu satu lagi di perut. Nah, itu 4 titik wajib. 1, 2, 3, 4. Nanti pasien akan bertahap hilang rasanya dari bawah dulu terus ke atas. Hilang dulu rasa di bawah baru ke atas. Di tangan sama di mana aja? Punggung tangan, lengan sini, ya. Kemudian deltoid, satu lagi di dada. Coba di kaki hitung 1, 2, 3, 4. Tangan 1, 2, 3, 4. Jadi Anda tusuk, lihat ekspresinya, tusuk, lihat ekspresinya. Itu efektif sekali lagi kalau pasiennya masih berespon. Kalau tidak berespon, kita akan cari refleks yang lain. Ya, bisa. Jadi kalau udah benar-benar tidak sadar, nggak dipakai pemeriksaan yang barusan. Hanya dipakai untuk yang sadar, masih bisa komunikasi meskipun hanya kedipan mata. Pak berasa atau tidak? Makanya nanti ada intervensi rasa nyaman dengan memijit tangan dan kaki yang paling distal. Paling distal itu ujungnya itu karena memang kebas di sana, ya, sing siremen rasanya nyeri aja. Terus apa, Bu? Nadi lemah, lambat dan tidak teratur. Nadi lemah, lambat dan tidak teratur. Meraba nadi radialis. Radialis. Salah cara ngeraba. Coba gimana? Gunakan 2 jari. Nah, jadi kalau ini ada ada otot di sini, bukan di atas tapi di atasnya, ya. Tuh di sininya. Nah, tekan situ sampai berasa ada. Kalau yang bawah nggak ada, jadi harus di atas urat yang tadi. Nah, radialis yang diraba adalah kekuatan irama. Kalau kekuatan terasa, jadi sekarang kan lagi meraba orang normal, coba raba segitu rasanya, atau Anda raba temennya, ya segitu rabaan orang normal. Nanti kalau Anda menemukan kekuatan
kurang dari itu berarti sudah lemah. Jadi caranya bukan nyari dulu yang sedang menjelang ajal, tapi raba dulu yang sehat. Jadi bisa beda. Bisa pernah pegang? Tahu? Ya. Kalau yang harus dipegang yang kiri, gimana caranya? Gak usah pindah. Ya. Ya, jadi pasiennya lagi lemes. Jadi kita ngikuti di mana pasien. Bukan yang harus mendekat tangan pasien. Itu cara meraba radialis. Terus Penurunan tekanan darah, ukur tensi. ukur tensi. Kalau tensi yang seperti ini biarkan terpasang selama masa observasi. Diam, pasiennya kan tidak sadar. Mau. Ada banyak kesalahan dalam menensi. Coba lihat. Jadi kalau nensi, entong pas di sini, ini harus naik sekitar 2 sampai 3 cm ya. Naik. Ini yang digital tinggal begitu aja. Yang kedua, kalau selang jangan di bawah, selalu di atas. Kalau di bawah tertindih. Sudah? Tensi sudah dilakukan, terus Pernapasan Chinese tuh, pernapasan Chinese tuh kayak gimana? lambat dan tidak teratur, amati pola napas. So, amati pola napas. Nanti Anda lihat jenis-jenis pernapasan. Ada Kussmaul, ada Biot, ada Chinese tuh. Boleh Anda lihat. Ada Biot, Kussmaul, Chinese tuh. Kalau Kussmaul dangkal dalam dan dangkal dan lambat. Kalau Chinese tube tidak teratur. Cara ngelihatnya bagaimana? Lihat aja gerakan dada. Ya, kalau mau lebih lihat teratur atau tidak dari sebelah puncak kepala. Kalau dari pinggir bukan melihat kesimetrisan. Tapi pasien ini kan bukan karena cedera, tapi bisa terjadi karena kanker paru. Kanker paru sebelah kanan, berarti yang kiri bisa bergerak, yang kanan tidak. Kalau mau melihat perbedaan itu lihatnya dari kepala. Kalau tidak terlihat gimana? Kalau tidak terlihat diraba. Cara ngerabanya ya kalau mau jangan situ, tapi dari atas ya. Ya, jadi tangan kita ditaruh. Udah, terus Penurunan kesadaran, periksa GCS. Anda sudah praktek GCS? Belum juga. Waktu pemeriksaan fisik dasar? Belum. Panggil namanya Ekeula. Apa enggak komponen GCS? Apa? Berapa total skor GCS? Nah, total terkecil? 3. Bukan 1. Kenapa 3? Karena 1 kali 3. Ya, ada 3 komponen mata. Mata ada berapa skor? 4. Apa? Membuka mata spontan 4. Dengan
Dengan Perintah suara. dari 4 turun ke 3. 3 apa? Dengan perintah suara. Dengan suara. 2 Dengan Nyeri. rasa nyeri. 1 tidak. Kalau motorik 6. Yang 6 Mengikuti perintah. mengikuti Perintah. perintah. Kalau yang 5 Melokalisir nyeri. melokalisir nyeri. Artinya kalau dicubit di kanan dia Bilang kanan. meraba di kanan. Kalau 3 4 Menarik ekstremitas menjauhi nyeri. menjauhi rangsang nyeri. Badannya yang menjauhi. Kalau 3 Fleksi abnormal. fleksi abnormal. Kalau 2 Ekstensi abnormal. 3 berapa? Tiga apa? Fleksi abnormal. Fleksi. Fleksi itu gimana? Ini. Kalau ekstensi Dua. 2. Kalau 1 Satu tidak ada tidak gerakan. ada. Kalau suara Dua berorientasi baik. Jajak. Baik. Kalau 4 Bicaranya kacau. bicaranya kacau. Kalau 3 Kata-kata tidak sesuai atau tidak tepat. tidak tepat. Contohnya kemana tadi tidak tepat? Ditanya Lantur. Tidak ada suara, nilainya berapa? satu. Berapa? Dua. Mode. Jelas mode. Jelas? Jelas mode. M-nya jelas, O-nya jelas, D-nya jelas, tapi nggak ada arti kan? Itu berapa? 3. Modal. Berapa? Ada artinya? Ada, tinggal nyambung tidaknya. Ditanya, udah makan belum? Hayang modal. Kalau yang lahir terakhir 5 ada maknanya nyambung. Jadi tinggal urutan aja. Mod, habis naik beda. Aja hanya mengerang. Mod jelas tapi nggak ada maknanya, ngaco deh ya. Modal jelas. Kalau yang 4 saya habis makan langsung modal. Nah, itu yang 5 jelas. Oke. Tangan pasien dikieukeun. Oh iya, ngepel, dua anak ngepel. Tong pura pramot ini namanya ngepel. Pelintirkan gitu tak? Nah, nempel ke badan rapat. Itu namanya ekstensi abnormal. Oke, tahu ya? Jadi bukan sekedar kieu wungkul enggak, tapi dia melintir. Dia kaku. Kemudian kalau fleksi abnormal gitu. Nah, so, lentir ke keleknya rapet. Nah, so, nempel ke dada. Ya. Cing dah terlucu. Nempel karena badan, heuraskeun. Ini fleksi abnormal. Tapi ini berbarengan dengan lutut. Lutut heuraskeun. Heuraskeun, lutut ketemu lutut, heuraskeun. Nah gitu. Kakinya yang telapak apa namanya ini? Pergelangannya lurus ke sana. Lurus. Nah gitu. Jadi lutut ketemu lutut. Nah gitu. Diheuraskeun. Itu fleksi abnormal. Tahan sih gitu. Fleksi abnormal. Ekstensi abnormal. Ya. Tadi Anda sudah meriksa posisi berbaring. Ini salah satu. Oke. Ya. Kemudian sekarang bikin postur ekstensi abnormal. Ya. Berapa skor GCS? Berapa? 2. Tapi Anda harus gabungkan dengan mata dan motorik. Ini kan motorik dan
Jadi lihat, cara meriksanya cukup simpel. Panggil nama pasien. Panggil. Taunya baklai muhrim. Kan pakai suara. Pak. Nah, dia bisa jawab, bisa suara saja, bisa buka mata, bisa diam saja. Oke. Panggil pasien lagi. Dia membuka matanya, terus ditanya udah makan belum? Dia kepalanya unggul. Berapa skor GCS? 4. Tidak ada apa namanya itu tadi, fleksi abnormal, ektesi abnormal, begitu aja dia begitu. Pak. Ya, dia buka mata. Coba panggil Pak. Dia buka matanya. Boleh ditanya sudah makan belum? Sudah. Berapa skor GCS? 8. Di mana enggak 8? Buka mata dengan perintah suara 3. 3. Yang pas sudah makan belum jawab iya. 5. Berorientasi baik. Berorientasi baik. Dibuka mata dengan perintah, itu diperintah. 9 berarti. Matanya normal apa tidak? Normal tuh. Papa dia buka mata dan melihat ke kita. Normal ya. Terus suaranya ada atau tidak? Enggak, ngangguk doang. Berapa skornya? 1. Kira uji. Suaranya Anda mau kasih skor 5 apa 1? 5. Kenapa 5? Spontan buka mata semua tidak bersuara. Enggak, maksudnya ditanya dia tidak bersuara. 1. Skornya 1 tidak bersuara. Terus yang satu lagi tidak bergerak apa-apa tangannya. Berapa skornya? Skor pasien tadi 15. Berarti 0. Nah, coba panggil apa? Dia buka matanya melihat ke kita. Terus Sudah makan belum? udah makan belum? Sudah. Anda memberikan nilai 8 atau tilu komo. Padahal pasiennya 15. Yang ada nilai itu bukan sekedar tangan, bukan sekedar suara, tapi yang ada nilai itu otak. Pusat kesadaran itu ada di otak. Dia tidak bicara mungkin lumpuh, tapi dia nyambung. Kalau nyambung otaknya masih berfungsi, kesadarannya masih bagus. Betul ya? Jadi kalau nanti Bapak kasih soal itu bisa jawab. Berapa skornya? Anda jawab 3 salah. Karena yang Anda ukur tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran, pusat kesadaran ada di otak. Ya. Tangannya taruh sini. Tangannya ini. 1. Tengah-tengah orbita ada. Ini harus ke situ, bukan miring tapi gitu. Nah, nempel. Nah, itu. 1 itu. Nyeri, tanyakan tidak pasien, tekan. Sakit enggak, Pak? Gitu. Gitu. Ini yang ditekan kan namanya juga rangsang nyeri. Dah. Wah, sakit. Sakit. 2, taruh sini clavicula. Ini tulang clavicula, tekan atasnya, tapi ke bagian dalam. Ya. Oh, sakit. Ya, 2 ya. 3, pakai buku sternum. Ya. Itu ya. 4, ada apa namanya? Ototnya. Cubit kiri atau kanan. Itu rangsang nyeri.
Jadi nggak boleh rangsang lagi cubit puting susu, nggak boleh. Kalau ada yang ngajarin itu berarti sesakolah kita. Ya. Pilih salah satu. Siap? Lihat contoh nih. Mimiti datang, pasiennya ekstensi abnormal. Coba ekstensi abnormal. Kalau udah posisi begini, jelas nggak akan bisa ditanya, nggak akan bisa diberikan rasa nyeri. Dia udah ketahuan skornya berapa nih? Matanya 1, motoriknya 2, kemudian verbalnya 1. Pasti akan begini, dia nggak ada suaranya, nggak usah diperiksa lagi, ya. Nah sekarang kita periksanya. Pasiennya lagi diam, tidak terlihat ekstensi abnormal, pacing abnormal. Anda panggil namanya, Pak. tidak ada respon. Kemudian berikan rangsang nyeri 1 aja. Di mana? Ya, dengan begitu dia bergerak menjauh pasiennya, menjauh lah, ngadeg menjauh, terus keluar suara Sabara, matanya tetap tertutup. Berapa skor GCS? Langsung ketahuan skor. Ya. Gesek bere 2 mod tilu modal 4. Ya, kan jelas, cuman tidak nyambung kalau 4. Kalau nyambung mah ya 5. Bisa? So, periksa lagi, panggil namanya. Pak. Tidak berespon, berikan rangsang nyeri. Dia menepis tangannya, kemudian matanya buka dan niduhan. 15. Berapa skornya? Dibangun dengan rangsang nyeri berapa? 2. Kemudian dia menepis, artinya melokalisir nyeri. Berapa skornya? 5. Matanya membuka dan melihat ke kita, tapi nggak mungkin menyeduhan ke kita. Berapa skornya? Mata membuka skor dengan nyeri, lamun teu nyeri memual muka. Berapa? 2 ditambah 7, jadi 9 masih kategori koma. 7 sampai 9. Ya. Tadi udah dicontohkan yang pertama, Pak buka matanya, dia buka. Udah makan, udah. Tapi tangannya diam aja, bukan Anda berikan skor 1, bukan. Otaknya masih merespon. Ingat, GCS adalah meriksa kesadaran yang ada di otak. Ya. Bukan ketidakmampuan fisik, bukan, tapi fungsi. Itu cek kesadaran. Terus apa lagi? Gelisah, amati pergerakan tubuh. Gelisah, yang disebut gelisah gimana? Beda dengan agitasi, bukan beda dengan motah tuh, motah. Kiri kanan gitu. Kalau gelisah itu gerakannya berubah-ubah, tapi sering. Jadi dia gerakan tangan gitu, itu lagi gitu ya. Badannya mah tetap diam, tapi dia gitu lagi. Dan kaki mungkin naik ke atas, turun lagi, tapi tetap terlentang. Tapi kalau motah, artinya hiperaktif, dia ada risiko jatuh. Ini mah enggak. Gerakan-gerakan ringan, tapi sering berubah. Itu gelisah yang harus Anda alami. Terus apa lagi? Ekstremitas teraba dingin dengan bercak kebiruan, raba dan ukur sekutu. Ya, raba ekstremitas. Cara ngeraba gimana? Yang perlu diraba di tangan di daerah mana? Ekstremitas. Ekstremitas tangan dan kaki kan? Ya. Pegang 2 tangan sekaligus.
raba bandingkan kiri dan kanan. Jadi raba yang paling jauh dulu. Itu kan paling jauh kan? Iya. Ya paling jauh dua-duanya. Sing sarua tuh mun telapak tangan dua-duanya. Pertama bersikut, turun deh ke handap terus ke handap. Nah, itu dulu pegang raba hangat atau tidak. Karena pakai handscoon biasanya sensitivitasnya berubah ya, kurang peka kan. Oh, Nanti harus diupayakan menggunakan ini. Anda nggak usah buka dulu handscoon. Jadi Anda pegang satu tangan digitukan ke tangan. Nah, gitu ya. Punggungnya. Oke. Punggungnya bukan telapak tangannya. Jadi ya lah punggungnya bener iya. Tapi dipegang oleh kamu yang tangannya. Gitu ya. Jadi tekudu muka dulu handscoon. Ingat ya. Oke, balik deui. Taruh. Karena pakai handscoon dua-duanya jadi harus satu-satu. Angkat satu tangan. Ya, taruh lagi. Satu tangan yang lain bandingkan. Kalau yang meninggal kiri kanan sama. Kecuali kalau stroke kiri kanan beda. Oke. Nah, sekarang ke kaki. Buka kaos kakinya. Kalau orang sakaratul maut memang nyaman di kaos kaki. Enggak, aslinya memang begitu. Oke. Sama. Cuman bukan diangkat sekarang. Tangan kamu yang begitu. Kanan punggung kaki. Nah, gitu ya. Bandingkan kiri dan kanan. Bisa ya? Jadi nggak usah buka handscoon. Tinggal nanti tandai tangan Anda berarti harus dicuci sampai siku. Ya. Itu cara meraba tangan. Hal-hal sepele ini justru yang akan dilihat saat ujian, ya. Terus Pertahankan kenyamanan untuk pasien, jaga kebersihan kulit, khususnya bagian belakang tubuh, kenali dan cegah tanda awal detritus. jadi selalu tadi di awal spray harus selalu tegang, harus selalu kering, ya. Badan lebih tinggi. Terus apa lagi? Pastikan spray kering dan terbentang tanpa lipatan. Pasang padding di bawah tulang atau sendi yang menonjol. Ambil bantal. Padding yang dimaksud kayak gimana? Pernah di KDM? Ini kalau pasiennya kurus, tidur telentang tuh ripuh. Jadi Anda boleh taruh bantal di bawah lutut. Ya, so pasang dengan cara yang tadi mengangkatnya. Ya, kagak gubrak lamun kasih tidak ada mau bisa begitu. Ya, jadi satu masakannya, nah gitu dulu boleh. Ya. Yang lurus, bantalnya harus simetris di tengah. Satu lagi boleh di ketiak bantal tipis biar nanti pasiennya bisa begini, ya. Itu nyaman buat pasien. Jadi pasien boleh digitukan, boleh taruh bantal di sini atau ditekan di tangkel, ya boleh. Itu namanya padding. Ya, di area menonjol bantal segini ketinggian. Harus yang lebih tipis lagi. Nah, terus ada tadi yang diperiksa bagian tubuh belakang yang biru-biru. Tinggikan sedikit bagian tubuh atas jika ditemukan akumulasi cairan di saluran napas atas. Untuk tahu akumulasi cairan napas atas, Anda pakai stetoskop. Ya. Anda periksa suara napas. Tempat meriksa suara napas, sternum.
Tahu sternum? Sternum. Anda tempelkan, sternum itu tempat pertemuan iga kan? Nah, si stetoskop tadi tong di atas tulang iga, tapi di sela-sela tulang iga. Segaris ini nih semua nih. Nah, Anda boleh periksa kiri dan kanan. Jangan nyuruh pasien bernapas, karena pasien geus bisa disuruh. Dangukeun we. Dan sebaiknya tidak di atas baju. Sok we buka sedikit. Ya. Kiri kanan sternum. Anda boleh meriksanya harus zigzag. Kiri kanan, kiri kanan, kanan, kiri kanan. Letter S, huruf S. Sok dari atas dulu. Kanan, pindah ke kiri, turun ke kiri, turun ke kiri. Baru ke kanan, turun ke kanan, baru ke kiri, zigzag ya. Nah, itu mendengarkan suara paru. Berikutnya di bawah klavikula, kiri dan kanan, persis di bawah tulang klavikula, bukan di atas tulang klavikula. Nah, lihat kiri kanan. Oke, tangan itu. Ya, garis jahitan baju sama garis kancing ya, belah dua, tengahnya tadi ketemu. Nah, itu tempat mendengarkan di sini. Sejajar puting susu kalau lelaki. Kiri dan kanan. Satu lagi di sini. Ya, itu kiri dan kanan. Anda pakai tank top semuanya? Oke. Tank top itu kaditu atau kadieu? Kadieu panjang. Nah, jadi dengarkan suara paru teh, ikuti garis tank top. Okay. Tapi ada yang di pinggir kiri kanan sternum, ada yang lurusan mid clavicula, ada yang axilla anterior. Pasang EKG udah? Pi berapa yang di sini? Pi 5. Nah, di titik Pi 5 Anda dengarkan suara paru. Kiri dan kanan. Nggak mungkin pasien miringkan untuk mendengarkan suara paru belakang, nggak mungkin. Itu aja. Terus pasang alas atau polikateter sesuai terapi jika terjadi inkontinensia. oh, tadi ada cara periksa ada di kubitus atau tidak ya? Ya. Coba periksa sekarang. Cara periksanya bukan menggulingkan, apalagi Anda sendiri. Nah, ini observasi aja. Ya. Jadi cukup tangannya dikaditukeun. Tuh, ya. Kemudian Anda kan ini pegang ini. Nah, itu. Ini tangan kanan. Buka itu periksa. Bukan bagian bicara tapi tempat tidur yang didorong. Anda lihat kulit bagian belakang. Tekan ke bawah. Ya, udah lihat kulitnya. Nah, ada biru apa? Tidak gitu. Ya. Jadi nggak usah. Kalau mau memiring kanan kiri harus dengan teman. Tapi ini untuk meriksa. Coba dari sebelah itu biar temannya lihat. Angkat tangan. Selalu kalau memindah-mindahkan kaki tangan pasien dengan dua tangan ya. Kalau sudah posisinya bagus baru gitu. Nah, gitu bisa. Karunya itu dihalangnya. Gantian 2 kali ya. Jadi yang ditekan kasurnya. Bukan badan yang diangkat, kasurnya. Nah,
Nanti begitu diangkat begitu, ya, akan terlihat kebiruan di kulit pasien. Artinya sudah nggak bagus mikrosirkulasi di kulit. Itu salah satu tanda yang benar-benar mencirikan sudah dekat dengan kematian, kebiruan. Dan bukan di satu titik ya. Jadi semua bahu Anda pindah-pindah untuk melihat itu, ya, diurut. Ya. Oke. Lakukan masase untuk memperbaiki sirkulasi di area yang terlihat kebiruan atau bekas. Nah, kalau misalnya mau memasase, mau nggak mau harus dimiringkan. Tapi lihat kondisi status pernapasan pasien. Ya, cara memiringkan sudah tahu belum? Cara memiringkan, luruskan dulu ranjangnya. Jadi jangan pakai poler lagi. Angkat lagi padding-paddingnya. Angkat. Ya. Siapkan bantal, jangan jauh-jauh justru, ya. Di situ. Kemudian bantal di kepala juga dibuka. Selalu dua tangan, nggak boleh kerja satu tangan. Taruh tumpukan bantal di turun. Ya. Oke. Kemudian miringnya mau kemana ini, ke sini kan? Ya, berarti tangan yang itu lipat. Selalu dua tangan. Selalu dua tangan. Nggak boleh lipat dulu. Tangan kan udah di situ. Taruh di dia. Ganjel ku bantal. Kalau kerja sendiri, tong diangkat ke dia, ngarah ke turun dari tangannya. Nah, itu kaki tekuk dua tangan lagi kayak tadi. Ya, oke. Oke lah, itu bantalnya pasangkan di, bukan di tengah. Oh, di sini. Nah, di situ. Ya. Agak kurang hadir. Nah, ya. So. Kemudian diguling. Nah. Tahan. Awas tahan itunya. Nah, ini di dada. Ini penghalang sudah terpasang ya. Kan kita mau masase, ini tujuannya. Ya, mau masase. Ini pindahin bantalkan. Nah, stop, masase. Cara masase gimana? Dan kuliner lagi Pak. Nya, kan ayah atas bawah dulu satu garis, baru nanti ada gerakan memutar. Pernah belajar masase? Mencekal dekubitus? Pernah? Belum. Kalau mau masase, haram hukumnya diharamkan nih. Kalau kulitnya udah lecet-lecet, mana nggak boleh masase begitu. Jadi masase itu dilakukan untuk kulit yang masih utuh, tetapi sudah beresiko dekubitus. Kalau sudah ada luka dikit, ada kemerahan dikit, udah nggak boleh dimasase. Yang ada adalah dikeringkan dari keringat, dikeringkan dari basah. Ya, jadi sekarang sebelum masase periksa dulu. Periksa. Nah, kemudian udah periksa, langkah pertama adalah keringkan dengan tisu atau kapas yang lembut. Ya, udah kering, baru dikasih alat apa? Oil, baby oil ya, baby oil masase. Masase dengan gerakan yang sudah diajari. Kalau sudah di masasenya, berikan apa nih? Kalep, bedak, ya. Tapi jangan terlalu banyak. Usapkan, dia untuk membantu kering. Oke, sudah di masase, lakukan secara periodik. Ya, sekarang kita mau menggulingkan. Caranya gimana? Tong dewa dibuka, sok gitu, dorong. Lu tidur terus,
mata. Bantal kan tidak mengganggu nih ya. Oke, sok tangan dulu. Luruskan kayak tadi 2 tangan. Taruh dulu bantalnya. Atur lagi seperti biasa. Seperti yang tadi awal. Jadi nggak boleh ada pergerakan pasien membantu perawat karena logikanya pasiennya sedang tidak sadar, sangat lemas, sangat tidak berdaya. Nah sudah beres, baru kembalikan ke posisi awal dengan bantal-bantal. Kita kan nanti akan ketemu pasien yang terpasang ventilator, terpasang NGT, gitu ya. Itu hati-hati terhadap alat. Makanya tadi yang dilakukan penampilan umum tadi. Beri seteguk air atau kepingan es dalam potongan kecil secara sering. Untuk menjaga kelembapan mulut, ya. Jadi nanti ada persiapan alat, Anda siapkan kom berisi air hangat dengan kapas. Nanti kapasnya diperut, tetelkan ke bibirnya. Kemudian pakai sendok. Kalau es asal hese yang masukin es. Sirup 1 tetes, jatuhkan ke bibir pasien, bukan ke tengah, sudut bibir maksud Bapak. Sudut bibir ya. Masukkan dengan sedikit miring. Dengan Anda sudah tahu refleks pasien masih bagus. Kalau pasiennya batuk, Anda harus bahagia. Berarti refleks batuknya masih bagus. Yang diem saja berarti bahaya, justru kita nggak tahu air masuknya ke paru-paru. Ya. Kemudian cara ngecek mata tadi kelewat. Pen light dilihat kalau pasiennya sudah nutup matanya. Kalau masih terbuka mah nggak usah diperiksa, pasti masih ada reaksi. Ya, ini pasien sudah nutup matanya, Anda buka kelopak matanya. Cara buka kelopak mata gimana? Lain, gitu. Nah, satu aja, ya. Ya, Anda sorot. Jangan dulu sorot, lihat dulu ukuran pupilnya. Ya, ada pupil tahu kan? Coba lihat. Lihat yang sebelah lagi. Sama nggak kiri kanannya? Sama. Sama. Sekali lagi cara lihatnya. Tuh. Bandingkan kiri dan. Nah, cara ngukur ukuran pupil gimana? Pakai penggaris. Pakai penggaris. Hiji teu sopan, 2 bisi nyolok mata. Ya, jadi nggak boleh ukuran pupil Anda pakai itu. Diameter pupil ukurannya apa? Satuannya. Pilih. Anda bikin kertas segede kieu, ya. Anda bikin bulatan 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili cukup. Paling segede kieu, gunting, laminating. Paham? Bulatan 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili gunting, laminating, dan itu menjadi alat pemeriksaan ukuran pupil. Jadi kalau sekarang Pram lihat ukuran matanya berapa mili. Nah, kalau anak punya ukuran ini tinggal lihat, oh 1 mili, bentuknya gede gitu. Nanti lama-lama akan terbiasa anak ini. Besok ujian praktek harus sudah punya semua. Bikin sebagus mungkin, pinggirnya dibatasi gitu misalnya ya, kelihatan. Jadi Anda bukan masang penggaris, tapi pegang ini aja, nanti pegang taruh di situ. Ya nggak usah dideketin dia, oke, dapat tinggal ya. Tahu ya, bikin gitu, itu ukuran pupil. Kemudian setelah melihat ukuran pupil, baru dikasih cahaya. Sorot lampu, lihat begitu disorot cahaya, dia langsung mengecil. Kalau masih mengecil berarti refleksnya masih ada, dia masih jauh dari kematian.
Tapi kalau udah disorot tetap lebar, nah itu udah tanda-tanda lemah. Biasanya kiri dan kanan sama, tapi kalau stroke kiri dan kanan berbeda. Gitu ya. Oke, ulangi. Periksa mata. Buka. Lihat ukuran kiri dan kanan simetris atau tidak. Cek pupil, refleks pupil, refleks cahaya. Kanan, kiri. Deket kan mautnya. Kalau masih ada red mengecil berarti masih. Gitu ya. Terus apa lagi? Melakukan oral hygiene dan beri garis swab pada bibir secara teratur. Harusnya sudah belajar oral hygiene di apa namanya, cerdas. Sudah belum? Tamir. Cara membersihkan bibir bagi yang apa namanya, pecah-pecah bibirnya. Udah drone bukan? Terus apa lagi refleksnya? Bersihkan sekresi yang keluar dari mata dan hidung. Ya, biasanya pasien akan keluar cairan dari mata, berair, dari hidung, itu sering-sering dilap. Ya, maka ingin menunjukkan cara refleks. Coba dibuka ke atas skin, tutup tuh. Tuh. Satu lagi. Ini juga harusnya di KMB sudah berjalan. Lulus? Pura-pura mau? Lulus? Ya, itu refleksnya ada. Kalau orang yang mau meninggal sudah nggak ada gerakan di sini nih. Ya, itu. Ya. Mau begitu tarik ya, begitu tarik kan nyeri ke pasien. Tuh. Ya. Yang kiri. Ya. Nah. Apa sih itu? Ya. Kalau kita di sebelah kanan, berarti kaki kanan yang dilipat. Terus. Kalau kita di kiri, berarti kiri yang dilipat. Ya. Itu bapak lain gitu nyangkauan nanti. Tuh, itu pun. Ya. Harus tegak lurus. Ya. Nanti dia tidak itu enggak kudu. Ya. Ini ya. Pegang ini. Yuk di dia. Nah. Itu tuh ayo. Mau sebelah sini ya bisa juga gitu. Nanti dia di tangan. Ya. Iya. Jadi jangan berharap gitu, jangan. Lihat ada kontraksi ototnya. Iya. Nah. Tuh, ada kan? Ya. Ya, kecil. Tuh lagi ada yang begini nih. Ya. Kita kakinya lepas. Refleks berikutnya, pasien buka matanya. Tadi udah diperiksa ya. Nah, sekarang buka matanya, tetesin obat tetes mata. Tapi yang
water nanti aqua bidet teh. Kalau dia mengedip berarti refleksnya masih ada. Kalau refleks tadi masih ada, berarti fungsi otaknya masih bagus. Kalau semua sudah nggak ada, definisi kematian batang otak sudah terjadi. Yang disebut batang otak mati ya kayak begitu. Seluruh refleksnya sudah hilang. Ada refleks yang lain, tapi yang terkait fungsi saraf aja, ya. Kalau yang ada pemeriksaan khusus, kayak begini nih, pegang. Kalau Anda digituin nih, gitu ya, dia kan begitu barusannya. Itu normalnya begitu memang. Kalau abnormal nanti dia begini jarinya. Maka refleks apa namanya? Babinski. Ya. Refleks hammer yang ada putarannya, suka ada koasnya, ada koasnya. Dikoaskeun di selangkangan. Tahu? Koaskeun di selangkangan. Khusus pada laki-laki. Karena dia harus yang punya skrotum. Kalau perempuan nggak punya skrotum. Skrotum itu apa? Biji mah testis. Skrotum. Batong. Ya, kantong. Jadi kalau dioles begitu, kantongnya mengkerut nih. Itu refleks kremasterik. Tekuk, dua-duanya ditekuk. Ya, coba. Anda pakai handspoon, gunakan jari paling kecil. Kasih pelumas, masukin anus. Kalau refleksnya masih bagus, dia ngempot. Tahu kan ngempot? Kalau dimasukin nggak ada reaksi apa-apa, berarti sudah hilang refleks. Ya. Jadi banyak refleks-refleks yang menggambarkan fungsi otak, tapi tentu tidak semua diperiksa. Yang sering kali diperiksa adalah refleks pupil, kemudian refleks patella. Itu cukup untuk menemukan ada tidaknya kematian batang otak. Ya, jadi banyak refleks yang lain. Tapi ada refleks-refleks di sistem saraf yang khusus. Misalnya kayak tadi Babinski untuk infeksi. Ya, kemudian ada lagi kaku kuduk. Jadi kalau diangkat dari sini, coba pegang dari sana, perang, pegang kepalanya. Nah, diam dulu di bawah. Kalau dia ngangkat kepala, ininya gerak. Angkat kepalanya. Nah, angkat lagi. Nah, gitu ya. Apa-apa, iya ngangkat sorangan ya. 2, 3. Iya sih ngangkat atau tak. 2, 3. Nah, itu ada refleks yang menandakan juga kaku kuduk dan refleks apa teh namanya teh? Ini Babinski. Tela, bukan yang barusan. Ada nih yang di Lupa namanya. Brzezinski. Ada Babinski, Brzezinski, ya. Ada juga yang dikiningin. Begitu diangkat dia nyeri hebat. Ya. Banyak banget refleks. Tapi yang tadi balik lagi, Anda cukup periksa refleks pupil, refleks patella. Ya. Kaki dan itu. Apalagi yang lewat? Sudah? Berikan sekresi yang keluar dari mata dan hidung. Bersihkan tadi. Berikan obat nyeri jika ada terapinya. Berikan oksigen jika terlihat sesak. Ya. Ya. Sudah dulu. Silakan duduk, Bu. Mas.
pasien juga boleh